Iya. Bang, mungkin aku mau nanya, ini kan karir abang tuh dari main bola, terus stand up, main film. Dari pertama main film nih, kesulitannya apa sih? Sampai sekarang masih ada rasa sulit gak buat memperdalam karakter? Apa ya, kalau aku pribadi kesulitannya paling ketemu orang baru sih. Aku ada pasti gitu. sungkan aku. Apalagi sama aktor-aktor baru. Iya bener Gimana? ya. Sama Om Ucus aku nggak berani ngomong. Kenapa? Pertama takut Segan salah, ya, segan takut gitu salah, ya? iya. Aku sampai detik ini sama siapapun kalau misalnya ketemu ada proyekan film terus baru ketemu aktor baru gitu, nggak berani ngomong. Oh iya. Nggak berani ngomong. Aku benar-benar diem ngeliatin dia gimana nih. Padahal aku suka bercanda ya. Tapi butuh 3-4 kali baru aku ngobrol. Minta saran-saran gitu nggak bang? Nggak berani ya? Nggak berani ya? Nggak berani bener. Aku benar-benar diem aja. Nanti kalau udah 3-4 kali ketemu udah mulai cair, nah baru aku bercanda. Kayak begitu. Kesulitannya itu ketemu orang baru itu sulit kali buat aku. Sulit kali ya itu. Yang paling segan siapa deh dari beberapa Om Ucus. Karena nih aku tadi lupa cerita, Om Ucus ini dulu aku pernah ketemu, tapi aku jadi komedi konsultan. Dia jadi pemeran utama. Nah, aku tuh ada momen ngasih masukan ke dia. Dia tuh ternyata udah ngobrol sama sutradara, ngebecandain aku. Jadi pas aku datang, Om Ucus ngomong gini, apa? Udah bagus itu tadi, nggak usah kan? Aku langsung, hilang darahku. Hilang darahku, aku nggak berani ngomong. Mulai dari situ aku, ternyata habis itu dia datangin sutradara, dia bilang, takut dia sama aku gitu. Dia ternyata ngebecandain aku sama sutradara. Tapi ada rasa, dibentak Om Ucus aku gitu. Makanya waktu ketemu di sini lagi tuh aku nggak berani ngomong. Diam aja gitu. Maoki berawal dari atlet ya, mungkin atlet terus sekarang jadi public figure, pemain film. Belajarnya di mana sih, Bang? Gak ada belajar. Otodidak aja, Otodidak. Kayaknya stand up yang bikin aku jadi kayak begini. Karena di stand up ya, kita semua tahu bahwasannya stand up itu harus nulis, stand up itu public speaking, stand up itu harus acting, stand up itu harus berakting semua segala macam. Kayaknya stand up yang membantu aku bisa kayak gini. Berarti ada yang lain. Dari mulai pas jadi kiper itu atau Dari aku mulai gabung di komunitas stand up. Itu. Kalau dulu waktu masih jadi kiper emang suka aja jadi badu tongkrongan gitu. Habis itu masuk stand up, aku baru tahu bahwasannya stand up kayak gini. Ternyata kita harus acting, bikin materi, nulis mau segala macam. Jadi itu ngebantu aku ketika dikasih peran di film, aku tuh tahu ini terjemahinnya seperti ini. Sama kayak bawain materi stand up aja sih sebetulnya. Tapi turning point di awal tuh apa sih bang? Kayak oke, gue mau coba main film, itu awalnya gimana sih bang? Nggak ada, diajak aja. Oh diajak Aja. Ada film pertamaku itu Warkop DKI Reborn 3. Itu diajakin, aku casting, terus karakternya dapat. Udah mulai dari situ aku kayak ternyata kayak gini ya main film. Udah setelah itu aku imperfect series yang lumayan panjang waktu itu. Udah dari situ tuh mulai ada yang ngajakin aku. Tapi 2026 ini makin selektif nggak bang kalau milih film? Apa gas aja gitu? Ada tawaran? Ya pajak. Apa aja? Selama karakternya cocok buatku, oke nih gitu. Rezeki. Medan gini ya bang, nyaman ya? Aku tuh lebih rezeki. Nanti kalau udah nggak dikasih rezeki lagi susah. Tapi emang punya mimpi buat main film atau gitu? Nggak ada. Bahkan untuk jadi stand up comedian aja nggak ada. Orang emang saya dari kecil benar-benar dibentuk jadi atlet. Dari kecil, dari SD bangun pagi disuruh latihan sama orang tua semua segala macam tuh nggak ada tuh. Tidak pernah sedikit pun ada kepikiran entertain, nggak pernah sedikit pun. Tapi semua otodidaknya ya? Otodidak semuanya. Belajar di lapangan. Satu tahun ini stand up comedian kayak jadi andalan gitu, jadi bagian penting dari perfilman gitu. Banyak yang mengandalkan selain jadi pemain gitu, jadi komedi konsultan gitu, seperti apa yang gitu. Ya aku seneng stand up berkembang baik sekali. Sekarang bisa jadi bagian film juga terutama. Tapi ya itu balik lagi aku kasih tau bahwasannya ya stand up tuh seperti itu. Kita nulis, kita bikin premis, kita bikin setup, kita bikin punchline tuh hampir sama film juga seperti itu. Ada premisnya, ada setupnya, ada plot twistnya kayak begitu. Jadi kayaknya itu yang bikin komika tuh jauh lebih gampang adaptasi untuk masuk ke dunia film. 2025 kalau ada berapa film total? 8 kayak 8.
Bahkan ini 2024 loh, filmnya syutingnya. Baru tayang di 2020. Pengen juga kayak apa Mas, selain di depan di belakang layar. Mungkin punya mimpi nggak Pak? Aku punya mimpi cerita pengen bahas tentang sepak bola Indonesia. Tapi kayaknya nantilah ya. Ada kepikiran pengen bikin sesuatu tentang sepak bola Indonesia, tapi kayaknya nantilah. Aku ya sekarang sambil belajar Bang. Gak ada ilmuku Bang kesana Bang, jadi udah belajar aja dulu. Sudah dimulai mungkin satu paragraf aja. Enggak ya, nanti ya Bang. Enggak, Bang. Udah ini aja dulu Bang. Aku ngapalin skrip aja dulu Bang. Takut salah soalnya. Belum ada. Efek terbesar kalau keberhasilan lewat tanggal ini jadi film Indonesia tuh efek terbesar kepada diri Bang Willy ya? Kehidupan lah Bang, berubah. Aku bisa ngasih hal baik untuk keluarga aku. Itu aja sih yang paling berubah. Bisa ngajak teman juga segala macam. Ya itu aku lakuin Bang. Kalau bisa aku bawa teman-teman, aku bakal bawa. Apapun itu, proyekan apapun itu, kalau aku bisa bawa teman-temanku, aku dipercaya buat teman-teman, aku bakal bawa. Tapi di sana masih solid itu ya, masih belum solid komunitasnya. Benar sekali. Kalau boleh diceritain, aku pertama kali datang ke Jakarta itu tinggal bareng Lolo, hidup bareng Lolo yang ngasih aku tempat tinggal semua segala macam. Setelah bertahun-tahun kami tinggal bareng masing-masing setelah punya keluarga, ini adalah film pertamaku bareng Lolo untuk pertama kali. Jadi ada emosional yang lumayan besar di film ini antara aku sama Lolo. Aku merasa ini adalah momen yang paling pas untuk ya main HP begini, mati kali aku. Jadi ada momen di mana ada rasa haru. Aku bisa satu film sama Lolo jadi pemeran utama di film ini tuh kayak kami juga pengen tahu chemistry kami ketika main film seperti apa berdua kayak begitu. Mungkin kalau secara grup aku punya grup yang berempat, tapi kalau yang berdua bahkan sebelum grup itu kebentuk, aku sudah punya duo bareng Lolo terlebih dahulu. Jadi ini punya emosional sendiri antara aku sama Lolo. Terima kasih banyak Kokian udah kasih kepercayaan aku sama Lolo sama Andri Mas Adi untuk terlibat di film ini. Kalau masalah sama Deborah ini people kali ini kacau. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Oki Rengga. Iya. Bang, ini aku mau nanya, ini kan karir abang tuh dari main bola, terus stand up, main film. Dari pertama main film nih, kesulitannya apa sih? Sampai sekarang masih ada rasa sulit gak buat memperdalam karakter? Apa ya? Kalau aku pribadi kesulitannya paling ketemu orang baru sih. Aku adaptasi gitu. sungkan aku. Apalagi sama aktor-aktor baru. Iya bener ya. Sama Om Ucus aku nggak berani ngomong. Kenapa? Pertama takut Segen salah, ya, segen takut gitu salah, ya? iya. Aku sampai detik ini sama siapapun kalau misalnya ketemu ada pertunjukan film terus baru ketemu aktor baru gitu, nggak berani ngomong. Oh iya. Nggak berani ngomong. Aku benar-benar diem ngeliatin dia gimana nih. Padahal aku suka bercanda ya. Tapi butuh 3-4 kali baru aku ngobrol. Minta saran-saran gitu nggak bang? Nggak berani ya? Nggak berani ya? Nggak berani bener. Aku benar-benar diem aja. Nanti kalau udah 3-4 kali ketemu udah mulai cair, nah baru aku bercanda. Kayak begitu. Kesulitannya itu ketemu orang baru itu sulit kali buat aku. Sulit kali ya itu. Yang paling segen siapa deh dari beberapa Om Ucus. Karena nih aku tadi lupa cerita, Om Ucus ini dulu aku pernah ketemu, tapi aku jadi komedi konsultan. Dia jadi pemeran utama. Nah, aku tuh ada momen ngasih masukan ke dia. Dia tuh ternyata udah ngobrol sama sutradara, ngebecandain aku. Jadi pas aku datang, Om Ucus ngomong gini, apa? Udah bagus itu tadi, nggak usah kan? Aku langsung, hilang darahku. Hilang darahku, aku nggak berani ngomong. Mulai dari situ aku, ternyata habis itu dia datangin sutradara, dia bilang, takut dia sama aku gitu. Dia ternyata ngebecandain aku sama sutradara. Tapi ada rasa, dibentak Om Ucus aku gitu. Makanya waktu ketemu di sini lagi tuh aku nggak berani ngomong. Bang Oki berawal dari atlet ya, mungkin atlet terus sekarang jadi public figure, pemain film. Belajarnya di mana sih, Bang? Gak ada belajar. Otodidak. Kayaknya stand up yang bikin aku jadi kayak begini. Karena di stand up ya, kita semua tahu bahwasannya stand up itu harus nulis, stand up itu public speaking, stand up itu harus acting, stand up itu harus harus berakting semua segala macam. Kayaknya stand up yang membantu aku bisa kayak gini.
nggak Berarti ada yang lain. dari mulai pas jadi kiper itu atau Dari mulai aku mulai gabung di komunitas stand up itu. Kalau dulu waktu masih jadi kiper emang suka aja jadi badut tongkrongan gitu. Habis itu masuk stand up, aku baru tahu bahwasannya stand up kayak gini. Ternyata kita harus acting, bikin materi, nulis mau segala macam. Jadi itu ngebantu aku ketika dikasih peran di film, aku tuh tahu ini terjemahinnya seperti ini. Sama kayak bawain materi stand up aja sih sebenarnya. Tapi turning point di awal tuh apa sih bang? Kayak oke gue mau coba main film itu awalnya gimana sih bang? Nggak ada. Nggak ada, diajak aja. Oh diajak. Diajak aja. Ada film pertamaku itu Warkop DKI Reborn 3. Itu diajakin, aku casting, terus karakternya dapat. Udah mulai dari situ aku kayak ternyata kayak gini ya main film. Udah setelah itu aku Imperfect Series yang lumayan panjang waktu itu. Udah dari situ mulai ada yang ngajakin.